Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farrozi dengan NIM 34036. Saya akan menjelaskan video mengenai mesin pelumasan mesin. Langsung simak saja. Sistem pelumasan mesin. Mesin pembakaran telah berisi banyak bagian yang mengalami gesekan. Gesekan membuat bagian-bagian tersebut sudah menyebabkan mereka menjadi panas. Untuk mengurangi gesekan dan menghilangkan panas, mobil menggunakan sistem pelumasan. Sistem ini memberikan pelumas ke semua bagian yang mengalami gesekan. Bagian yang paling vital diberi pelumas di bawah tekanan, sementara bagian lainnya mengandalkan gravitasi dan pakan bersihkan. Kita akan seluruh siklus pelumasan mesin. Ya, dimulai dengan isi mesin dengan oli motor. Oli dialirkan ke bak oli melalui rute yang tersedia. Dalam hal itu terjadi melalui rongga, penggerak waktu, dan saluran khusus. Oli disimpan di bak oli yang memiliki batang pengukuran melekat padanya. Pengambilan oli dengan saringan oli juga ditempatkan di bak oli. Mulailah mesin. Mulai mesin mengaktifkan pompa oli yang menarik oli dan menciptakan tekanan di outlet. Nah, contoh ini pompa dibersihkan oleh penggerak rantai dan poros engkol. Meskipun penggerak roda gigi atau pompa yang dipasang langsung pada poros engkol juga merupakan pilihan. Anda dapat melihat beberapa pompa roda gigi yang bertindak sebagai pompa oli. Mereka dapat menampilkan mesin roda gigi eksternal atau internal. Pompa generator yang tidak memiliki partisi bulan sabit dan satu gigi lebih sedikit pada rotor dalam. Jika filter menjadi terlalu tersumbat, oli ini akan melewati katup bypass tanpa dibersihkan. Jadi ganti filter setiap kali Anda mengganti oli Anda. Outlet filter menampilkan sensor tekanan oli, tetapi kita akan membicarakan nanti. Oli ini berjalan di sepanjang galeri di blok silinder menuju jurnal utama poros engkol, di mana ia melumasi jurnal utama dan bantalan utamanya di bawah tekanan. Ini menghasilkan lapisan oli yang sangat mengurangi gesekan. Setelah itu oli mengalir melalui proses saluran poros engkol dan melumasi jurnal batang dan bantalan batang penghubungnya. Mari kita lihat lebih dekat pada saluran ini oleh poros engkol ini. Oli bertekanan ditekan keluar dan batang penghubungnya. Mari kita lihat lebih dekat seluruh oli poros engkol. Oli bertekanan ditekan keluar dari bantalan batang penghubung oleh rotasi poros engkol. Dia disemprotkan ke seluruh bak mesin, masih dinding silinder, piston, dan pin piston. Dan disemprotkan ke seluruh bak mesin melumasi dinding silinder, piston, dan piston. Dan sebagai penggerak waktu ini juga menghasilkan kabut oli di bak oli mesin. Oli yang terciprat kemudian turun ke bak oli. Secara bersamaan beberapa oli mengalir melalui galeri oli di blok silinder dan kepala silinder. Akhirnya mencapai jurnal poros engkol dan ditekan keluar untuk melumasi penggerak waktu. Termasuk noknya, penekan dan batang katup oleh gravitasi dan pakan percikan. Oli kemudian kembali ke bak oli dan siklus dimulai lagi. Sistem harus berisi setidaknya satu sensor tekanan oli yang mengontrol fungsi sistem. Ya, sensor tekanan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem termasuk hulu dari filter dan di ujung jauh galeri oli. Terkadang sistem menampilkan beberapa sensor, misalnya hulu dan hilir, dan di filter ya ketika tekanan di dalam sistem
pelumasan rendah, lampu peringatan menyala di dashboard. Ya, radiator pendingin juga dapat mendapatkan berbagai skema kopling. Ada juga pendekatan untuk meningkatkan pelumasan dan pendinginan silinder, piston, dan fin piston. Seperti saluran oli tambahan di batang penghubung, lubang oli di bagian bawah batang penghubung, serta nozzle jet oli ya di blok silinder. Pelumasan juga diperlukan untuk beberapa sistem opsional seperti turbo charger. Beberapa fungsi kontrol dapat dilakukan melalui sistem pelumasan. Dengan demikian, oli motor bertekanan sangat penting untuk penyesuaian las hidrolik. Ya, beberapa sistem waktu katup variabel dan pendekat hidrolik penggerak waktu. Untuk mencegah kelebihan oli di ruang bakar, piston dilengkapi dengan cincin kontrol oli yang menyerahkan sebagian besar oli dari dinding silinder, serta segel batang katup yang mencegah kelebihan oli masuk melalui batang katup. Berbagai gasket dan segel di antara bagian mesin yang diam dan bergerak. Ya, akhirnya ingatlah untuk bahwa penggantian oli ini sangat penting ya, karena oli menjadi terkontaminasi seringnya waktu menyebabkan degenerasi. Jadi ganti oli Anda secara teratur, penggunaan oli kotor dalam jangka waktu lama menghasilkan aus mesin yang rusak atau parah nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.